untuk para sultan-sultan pendahulu, para ulama-ulama pendahulu. Syai'ul lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu untuk menghubungkan kita dengan mereka, supaya ruh kita ini tertaut dengan mereka, supaya kita tidak melupakan sejarah. Orang Tanjung Balai tak pernah melupakan sejarah bangsanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tak tahu jati diri sejarahnya. Kita bukan orang yang turun dari pokok kayu. Kita adalah bangsa yang beradab, yang punya kesultanan dari tahun 1630 sampai hari ini. Berapa itu? Sekarang sudah tahun 2022. Walaupun Kesultanan Asahan Tanjung Balai sudah menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sultannya tetap ada. Masih ada atau tak ada? Ada. Dan itu sebagai simbol bumi yang dikatakan sebagai bumi Melayu, tapi sebetulnya namanya saja Melayu. Sultannya dari Aceh, istrinya dari Pinang-Awan, masyarakatnya Jawa ada. Ada orang Minangkabau di sini. Baakaba dun sana ambu kasadonyo lai ranca. Alhamdulillah. Ada orang Batak di sini. Dia ada wala kita sesudena. Horas. Banyak. Kutanya pakai bahasa Minang ada. Kutanya pakai bahasa Jawa ada. Kutanya bahasa Batak ada. Yang menjawab itu aja orangnya. Mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau apapun sukunya, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Ikatan yang kedua, kalau kau bukan saudaraku karena satu agama, kalau kau bukan saudaraku karena satu akidah, kau tetap saudaraku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Siap jaga Tanjung Balai? Takbir. Udah 4 hari berceramah ini bayar. Dari hari Jumat di Mandailing Natal, hari Sabtu, hari Ahad, ini hari Senin. Saya pun heran kenapa suara ini masih menggelegar. Rupanya pagi tadi begitu sampai di rumah Pak Wali, disediakannya lah di atas meja itu mengingatkan saya pada pantun waktu saya masih kecil-kecil dulu. Korang dago, korang bulu, siapa jago, mari dulu. Disiapkannya pula ikan senangin sama ikan gombong. Oh, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Maniti ailiyuh nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dimuliakan para alim, para ulama di negeri ini. Ada imam dari Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib, meninggal tahun 1916. Siapa namanya? Memang kalau belum sarapan tuh payah ngingat memang. Namanya Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib punya murid namanya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid pulang dari Makkah, diangkat Sultan Asahan sebagai mufti kerajaan Asahan pada tahun 1916. Ini menunjukkan bahwa Tanjung Balai adalah negeri yang menghormati, memuliakan para alim dan ulama. Betul? Apanya yang betul? Yang saya ceritakan ini fakta atau hoax? Fakta yang sudah terjadi 110 tahun lebih, bahwa orang Tanjung Balai Asahan, sultan-sultannya memuliakan alim ulama. Apakah sampai hari ini wali kota masih memuliakan ulama? Tak ada dusta di antara kita. Ini yang menjawab masih tadi apa dikasih sembako ini. Ini orang bisa berkumpul ramai-ramai ini apa ada hadiah voucher ini. Tapi ada ku tengok di situ umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Daftar di sini. Bulan Februari
2023 umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Sampai jumpa di Makkah. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah orang yang akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Ustadz pelayan Nabi, kenapa Ustadz dimuliakan? Kenapa Ustadz dikasih pentas? Kenapa dikasih karpet? Kenapa Ustadz tinggi? Aku dibuat tinggi biar nampakku semuanya, dan semua orang bisa menengok. Yang selama ini, itu Ustadz kau, kata lakinya kepada istrinya, itu Ustadz yang selalu kau tonton menghabiskan paket 2 giga itu ya. Bukannya ganteng kali dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negerinya para ulama. Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib punya murid Syekh Abdul Hamid diangkat menjadi mufti Asahan Tanjung Balai. Syekh Abdul Hamid punya murid namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, dan itu salah satu ulama besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada Al-Wasliyah di Tanjung Balai. Al-Wasliyah cirinya 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ahlus Sunnah wal Jamaah, produk asli Sumatera Utara. Itu dari ulama Tanjung Balai Asahan. Bangga jadi orang Tanjung Balai. Ini kalau ditanya, kau dari mana? Aku dari Tanjung Balai. Apa yang hebat di Tanjung Balai itu? Entahlah. Kenapa kau tidak bangga menjadi orang Tanjung Balai? Tanjung Balai punya sultan yang cinta ulama. Tanjung Balai punya ulama yang kelas internasional. Tanjung Balai punya ulama yang murid-muridnya pendiri organisasi nasional. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita tahu tentang sejarah Tanjung Balai ini. Betul? Dulu kalau bercerita tentang 5 itu dari Tanjung Balai. Yang pertama sultan-sultan, yang kedua ulama-ulama, yang ketiga qori-qori, yang keempat penghafal Quran, yang kelima qasidah-qasidah. Qala sauqi li taibatin taibati. Dulu waktu saya kecil-kecil masih ada itu. Sekarang sudah berubah. Anak-anak muda tak tahu lagi berqasidah. Kalau dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? No woman no cry. Dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? What can I do for you? Dia yang menyanyi tak paham, yang mendengar pun tak paham. Sama-sama mengangguk. Dulu qasidah juara nasional Piala Presiden, juara satunya dari Tanjung Balai, namanya Ustadz Khaidir M. Yus. Mudah-mudahan anak cucu keturunannya menyambung silaturahim. Saya menonton videonya di YouTube karena namanya waktu kecil saya dengar. Ustadz saya di Muallimin Al-Wasliyah Medan, namanya Ustadz, lupa pula namanya, Hafiz Yazid, bercerita dulu waktu musabaqah juara pakai Piala Presiden di Tanjung Balai, dari Tanjung Balai bersuara nyaring menggelegar. Waktu saya kecil-kecil dulu, apa cerita mak saya? Orang Tanjung Balai itu sedap-sedap suaranya, man. Kenapa sedap, mak? Karena Nabi Daud waktu makan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai. Awak anak kecil tak tahu, mengangguk-angguk aja lah. Sekarang udah besar baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Nabi yang paling merdu suaranya Nabi siapa? Nabi Daud. Maka disebut dengan mazamir Daud, seruling Daud. Nabi Daud kalau sedang bersenandung, burung yang terbang lupa mengepakkan sayapnya, jatuh dia ke bawah. Jadi rupanya untuk menceritakan bagaimana merdunya suara orang Tanjung Balai, qori dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai, ulama-ulama dari Tanjung Balai.
waktu datang Presiden Soeharto meresmikan Inalum, Indonesia Aluminium, diundang ulama untuk menyambutnya. Siapakah ulama yang datang waktu itu dan dari mana? Dari Tanjung Balai Asahan, Syekh Tuan Thohir. Satu lagi dari Silau Laut, Syekh Muhammad Ali. Ustaz tahu dari mana? Aku menengok fotonya saja. Aku waktu itu masih kecil lagi. Sejarah ini mesti ditulis. Saya minta ke Pak Wali, Pak Wali, ku angkat 10 jari, 10 jari satu dengan kepala 11. Tolonglah buatkan replika Kesultanan Asahan. Kalaupun istananya tak ada lagi, buatkanlah, cari tanah kosong, cari gambar-gambarnya di internet, buatkan supaya nanti waktu aku pulang liburan membawa anak-anakku, kutunjukkan ke mereka, anak-anakku, inilah Kesultanan Asahan. Buatkan gambar-gambar di dalam. Ini gambar sultan, ini gambar mufti, ini gambar ulama, supaya jangan sampai anakku tak tahu, karena kami merantau jauh di Riau. Nanti aku takut pas dia ditanya orang, dari mana ayah kau? Ayahku dari Tanjung Balai Asahan. Orang tuh dari dulu punya kerajaan? Enggak, dia dari dalam laut langsung naik ke darat. Semua yang di laut itu bagus, tapi kalau udah naik dia ke darat jadi tak bagus. Contohnya apa? Buaya. Tapi jangan pula gara-gara ini Pak Wali jadi kena OTT KPK. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita doakan Pak Wali kita adil dan amanah. Beliau orangnya baik. Aku bersaksi, sudah jumpa beberapa kali. Orangnya sangat takzim, sangat baik. Dan isu istri 3 tadi sangat tidak mungkin, karena beliau orangnya sangat setia. Ustaz tahu dari mana? Ku agak-agak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah menghafal Quran, sekarang tren di mana-mana, rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Betul. Berikut ini penandatanganan rumah Quran oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita oleh Abdul Somad. Jauh sebelum viral rumah Quran, penghafal Quran paling banyak datang dari Tanjung Balai Asahan. Makkah Al-Mukarramah membuat musabaqah internasional penghafal Quran tahun 80-an, bukan 90-an, bukan 2000-an, bukan 2010-an, 80-an. Juaranya berasal dari Tanjung Balai. Namanya Ustadz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan. Berita itu didengar oleh Sultan Hasan al-Bolkiah, dipanggil dari Tanjung Balai, diangkat menjadi ustadz, guru besar tahfiz Quran di Ma'had Tahfiz Sultan Hasan al-Bolkiah, Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Hebat apa tak hebat? Orang Tanjung Balai ini kalau keluar hebat-hebat, di dalamnya aja dia tak hebat. Mendapat gelar doktor dari Universitas Kairo, S1, S2, S3. Paling tinggi cuman S3, Bu. S3 cuman. Selanjutnya itu S teler, S doger, S Bandung. S1, S2, S3. Sekarang sudah jadi profesor, guru besar di Bandung dan Jakarta. Dari mana dia berasal? Dari Tanjung Balai. Namanya Profesor Dr. Daud Rashid Sitorus. Orang mana itu? Orang Tanjung Balai. Saya mau anak-anak muda ini mengerti tentang sejarahnya. Profesor bidang apa? Profesor bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qori-qori dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, alim ulama dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai. Siapkah melanjutkan perjuangan ini ke depan? Dari bunyinya tak siap.